Bismillahirrahmanirrahim. Niat membasuh muka, basuh tangan dua-duanya, ngusap kepala sedikit, membasuh kaki 6 tertib. Rukun salat. Niat takbir berdiri, baca Fatihah, ruku tumanina, i'tidal tumanina, sujud dua tumanina, duduk tumanina, duduk akhir tahiyat akhir, sholawat tertib mualat, baca salam yang pertama. Itulah rukun wudu dan rukun sholat. Selain rukun berarti namanya sunnah. Nah, udah ya, dalam ibadah itu ada rukun, ada sunnah. Ya, cuman ada makruh juga ya, ketika kita melanggar sunnah maka berarti hukumnya makruh. Ketika kita melanggar yang rukun di dalam ibadah, baik dalam sholat dan juga yang lain-lainnya seperti wudhu, mandi junub, maka itu hukumnya batal atau tidak sah. Hadirin rahimakumullah, karena ini ya kira-kira sebentar lagi nih, kurang lebih 1,5 bulan ya. 1 bulan lebih lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan tersebut seluruh umat muslim muslimat yang sudah balik dan berakal itu diwajibkan untuk beribadah puasa selama 1 bulan. Nah, jadi puasa 1 bulan di bulan Ramadan, nah itu hukumnya wajib. Ya. Wajibnya bagi siapa? Yang pertama, la yajibu shaumu ramadhana illa alal muslimi. Tidak wajib puasa Ramadan kecuali hanya kepada orang-orang Islam, muslimin dan muslimat. Tuh. Nah, terus setelah beragama Islam atau muslim muslimat itu pun tidak diwajibkan semuanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi hanyalah umat Islam yang sudah balik dan berakal juga mampu untuk melaksanakan puasa. Artinya mampu berarti badannya sehat, ya tidak sakit. Karena kalau orang sakit mah itu biasanya kalau dibawa puasa nggak kuat. Tuh. Tapi insya Allah kalau sehat mah, kalau badannya sehat, tidak ada penyakitnya, insya Allah kuat. Kuat untuk melaksanakan ibadah puasa di siang hari doang selama 1 bulan. Bukan 30 hari, ya, tapi 1 bulan. Lalu perintah puasa ini dari mulai kapan? Diperintahkan kepada Nabi dan umatnya. Urido Ramadhanu fis sanati saniyati minal hijrati. Puasa Ramadan diwajibkan atau dipardukan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya pada tahun kedua hijrah. Tahun kedua setelah hijrah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, tuh tahun pertama belum diperintah puasa. Baru ya setelah tahun kedua Nabi diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Dan Kangjeng Nabi Muhammad SAW yaitu puasa selama 9 tahun ya.
Jadi puasa Ramadan selama 9 tahun ya, dari mulai diperintahkannya ibadah puasa. Nah, terus semuanya hanya 29 kecuali hanya satu kali yang 30 hari. Masya Allah ya. Itu asru sinin watis'u uluha. Nah, tuh ya. Terus bagi perempuan yang diwajibkan puasa, di samping sudah balik dan berakal, juga mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, dan juga kalau perempuan harus suci bersih daripada haid dan nifas. Tuh, ya berarti kalau sedang haid tidak boleh puasa. Bahkan haram tuh kalau puasa tuh, perempuan sedang haid umpama, lalu dia puasa di bulan Ramadan, itu hukumnya haram. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah bagi wanita yang sedang haid, nah itu hukumnya haram. Tidak boleh. Tetapi nanti setelah Idul Fitri di bulan lain ya, selain di bulan Ramadan, nah kalau sudah tidak haid itu wajib diqadha. Wajib dibayar puasanya tuh selama haid. Berapa hari dia haid di bulan puasa? Di bulan Ramadan umpamanya seminggu, nah nanti wajib membayar puasa setelah Idul Fitri selama seminggu atau selama 7 hari. Sekarang syarat sah puasanya itu apa? Wa syurutu sihhatis shaumi sittatun. Jadi syarat sah puasa ada 6. Al-awalu al-islamu, yang pertama orangnya harus beragama Islam. Nah berarti kalau bukan orang Islam lalu dia puasa, nah itu tidak sah puasanya. Kenapa? Bukan Islam. Harus masuk Islam dulu. Yang kedua tamyiz, wasani tamyizu. Yang kedua adalah tamyiz. Nah, tamyiz itu adalah kalau anak kecil mah usia 7 tahun, nah terus sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, ya, mandi sendiri, cebok sendiri. Nah itu berarti sudah tamyiz. Kalau ditanya sudah bisa menjawab, mau kemana umpamanya pertanyaannya, mau ke sono, kan itu sudah bisa menjawab. Atau mau ke rumah Pak RT umpama, itu berarti dia sudah bisa menjawab pertanyaan. Nah ini berarti namanya sudah tamyiz ya. Walaupun usianya baru 7 tahun umpama, nah ini sah puasanya. Walaupun belum wajib bagi dia tuh kan. Belum wajib puasa. Kenapa? Karena belum balik. Nah usianya baru 7 tahun, walaupun belum balik, karena dia sudah tamyiz walaupun baru 7 tahun, maka apabila anak kita yang 7 tahun itu yang sudah tamyiz berpuasa, ya puasa Ramadan umpamanya, nah ini berarti puasanya sah, gitu. Bahkan bagi orang tua wajib menyuruh anaknya apabila anaknya sudah tamyiz, ya, apabila anaknya sudah 7 tahun ke atas, maka orang tua ketika bulan Ramadan wajib memerintahkan puasa kepada anaknya. Sebagaimana halnya memerintahkan sholat. Sholat juga kan sama tuh kan. Apabila anak kita sudah berusia 7 tahun dan sudah tamyiz, maka wajib bagi orang tuanya menyuruh sholat dan puasa di bulan Ramadan nanti kepada anak-anaknya, ya, yang sudah berusia 7 tahun ke atas dan sudah tamyiz. Bagi perempuan kalau mau sah puasanya harus bersih, wasalisu aniko minal haidi wa nifasi jami'ana hari. Harus bersih, suci dari haid dan nifas di sepanjang hari. Ya kalau satu hari umumnya dari mulai subuh sampai maghrib tuh. Nah lalu bagaimana nih?
awalnya belum haid, kan? Belum haid, tiba-tiba umpamanya tanggal 15 nih Ramadan atau tanggal 10 Ramadan, tuh. Di malam harinya niat, nawaitu sama godin an adai pati sahri Ramadhani hadis sanati lillahi taala umpama. Ya dalam hati ya, saya niat berpuasa dalam hati bulan Ramadan karena melaksanakan fardu di tahun ini karena Allah taala umpamanya. Niat di malam harinya. Tiba-tiba jam 11 siang keluar haid. Ini berarti batal puasanya. Ya. Jangan puasa udah. Kenapa? Walaupun di malam harinya niat, karena di siang harinya jam 11 siang dia keluar darah haid, maka berarti puasanya batal. Terus warabi'u aniyatu yang keempat, sah puasa itu harus niat di malam hari. Jadi kalau puasa Ramadan menurut mazhab Syafi'i niatnya wajib di malam hari. Umpamanya kalau kesubuhan, umpamanya waduh udah azan subuh belum niat. Nah, berarti itu enggak sah puasanya. Ya, kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i niat puasa Ramadan itu wajib di malam hari. Lalu bagaimana kalau puasa sunnah? Puasa sunnah mah yang penting belum masuk dhuhur. Nah, di sini dijelaskan wa tasihu niyatu siyami tatawwu'i qabla zawali bisarti alla yata'ata muftiran qablaha. Nah, puasa sunnah ya umpamanya puasa Rajab di bulan Rajab sekarang ya, sunnah memperbanyak puasa. Atau puasa Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid ya, tanggal 13 sampai tanggal 15 tuh, itu Ayyamul Bid namanya, sunnah berpuasa ya. Atau puasa Nabi Daud umpama, itu kan puasa-puasa sunnah. Nah, tiba-tiba umpamanya di malam hari lupa niat, enggak niat nih. Pada bulan Rajab nih, di malam hari enggak niat. Nah, terus bagaimana kalau niatnya di siang hari? Nah itu wayasihu watasihu niatu siyami tatawwu'i qabla zawali. Nah, niat puasa sunnah nah itu sah walaupun di siang hari, yang penting sebelum masuk waktu dhuhur. Itu sah ya. Pokoknya jam 11 baru niat puasa sunnah. Saya niat puasa sunnah bulan Rajab karena Allah. Itu sah niatnya. Cuman ada syaratnya. Bisarti Allah ta'ata muftiran qablaha. Dengan catatan. Dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan niat, yang membatalkan puasa ya, yang membatalkan puasa sebelum niat. Artinya dari mulai subuh belum minum apa-apa, belum makan apa-apa, belum ngerokok, belum ngopi gitu kan. Nah, terus dia jam 11 niat puasa sunnah bulan Rajab. Nah itu sah niatnya kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan mah tidak bisa. Itu kan tetap harus di malam hari. Ya. Niat puasa Ramadan wajib di malam hari. Yang termasuk malam hari itu waktunya dari kapan sampai kapan? Yang disebut malam hari, yang disebut malam hari menurut aturan Islam, menurut hukum Islam, yang disebut malam ya, adalah dari mulai maghrib sampai subuh. Itu malam namanya. Umpamanya kita habis buka puasa Ramadan nih, langsung niat, nah itu boleh. Habis buka puasa langsung niat. Tuh. Atau umpamanya biasa kalau di kita kan habis sholat taraweh ya, habis doa tuh kan, sholat taraweh, witir, oh ya, kan? Terus doa, lalu niat sama-sama. Ya, talapud niat gitu kan, talapud niat, bukan niat itu, tapi talapud melapatkan niat.
mengucapkan niat ya ketika kita membaca tuh kan, setelah doa bersama, setelah sholat witir doa, lalu kita membaca bareng-bareng, membaca nawaitu sauma godin an adai pardi syahri ramadhani hadis sanatillahi ta'ala, umpama ya bareng-bareng tuh kan, itu biasanya di kita gitu seperti itu mah bukan niat ya. Lalu apa namanya? Itu namanya melapatkan niat, itu namanya mengucapkan niat. Nah hukumnya apa? Hukumnya sunnah ya. Nah kalau hati kita enggak niat berarti belum niat kita. Kenapa belum niat? Karena mahalun niati qalbu. Tempatnya niat adalah di dalam hati gitu. Jadi walaupun kita sudah membaca tadi ya, membaca talafuz niat, membaca kalimat-kalimat niat yang bunyinya nawaitu shauma godin an ada ipar di syahri ramadhani hadis sanatillahi ta'ala. Nah kalau hati kita diam saja ya, enggak niat, maka itu berarti hukumnya belum niat. Ingat ini ya. Jadi yang namanya niat itu adalah di dalam hati. Niat ibadah apapun. Bukan hanya niat puasa. Ya. Bahkan niat seluruh ibadah, nah itu di dalam hati. Niat zakat sama ya di dalam hati. Niat sholat sama di dalam hati. Adapun mengucapkan usolli faradhul maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblati ada makmum lillahi ta'ala. Nah itu sama kayak tadi, kayak membaca mengucapkan nawaitu shauma godin. Berarti namanya bukan niat. Tapi itu namanya melapatkan niat, mengucapkan niat, sama hukumnya sunnah gitu. Mau sholat kita melapatkan niat dulu, hukumnya sunnah. Nah berarti ketika kita membaca usolli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblati adam, nah itu belum sholat berarti ya. Kalau kita membaca usolli, ketika kita membaca usolli, nah itu hukumnya belum sholat ya. Baru setelah Allahu Akbar sambil niat di dalam hati ya, wajib dibarengkan dengan niat di dalam hati. Saya sholat fardu maghrib jadi makmum karena Allah, cukup segitu ya. Saya sholat fardu maghrib jadi makmum, itu minimal segitu ya. Ketika membaca Allahu Akbar, hati membisikkan saya sholat fardu maghrib jadi makmum, beres, itu minimal. Kalau lebih bagus lagi ya dibawa semuanya sampai lillahi ta'ala, itu lebih bagus, itu sunnah ya. Yang wajibnya nah itu saya sholat fardu maghrib jadi makmum, kalau jadi makmum. Kalau sholat sendiri saya sholat fardu maghrib, cukup ya ketika membaca Allahu Akbar baru ya. Berarti kita ketika mengucapkan amjah lafaz Allah tuh berarti kita sudah sholat. Nah sebelum ya, sebelum amjah lafaz Allah itu belum sholat berarti. Walaupun kita sudah membaca niat, sudah membaca usolli tuh. Nah itu kenapa tuh kok itu kalau niat sholat wajib dibarengkan dengan takbir, dengan awal sholat ya, dengan permulaan sholat, niat sholat. Kalau niat puasa kok enggak dibarengkan. Sedangkan mulai puasanya itu adalah mulai masuk waktu subuh. Tapi niatnya boleh, maghrib juga boleh niatnya. Itu kenapa alasannya? Nah alasannya karena awal puasa itu, awal waktu subuh itu sulit itu kita ya, sulit untuk mencarinya. Ya. Sulit kita untuk mengetahui awal waktu subuh. Bisa jadi kita masih tidur ya, ketika awal subuh bisa jadi kita masih tidur. Begitu. Makanya niat puasa itu, nah itu boleh
dari maghrib pun ya habis buka kita sudah boleh niat. Ya, tidak wajib dibarengkan ya menurut mazhab Syafi'i, tidak wajib dibarengkan dengan perbuatan puasanya, dengan pelaksanaan puasanya. Alasannya ya sulit untuk mengetahui awal subuh atau fajar shodiq. Ya. Kenapa banyak umat Islam yang ketika masuk waktu subuh ternyata masih ngorok. Nah, itu alasannya. Nah, ini kalau wajib bareng dengan awal waktu puasa gitu kan. Begitu masuk awal puasa yaitu waktu subuh, awal subuh, kita wajib niat di situ, maka itu repot bagi kita. Ya, akan merepotkan kita karena banyak sekali umat Islam, ya termasuk saya pun kadang-kadang masuk waktu subuh ternyata masih ngorok, masih tidur, masih belum sadar. Nah, itu alasannya ya. Kenapa kalau sholat wajib dibarengkan dengan awal sholat, tapi puasa tidak wajib dibarengkan dengan permulaan puasa. Ya, seperti itu. Jadi niat itu kembali lagi ya, habis maghrib, dari mulai maghrib ya itu sudah boleh niat puasa Ramadan ya sampai masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh berarti sudah habis waktu untuk niat puasa Ramadan. Berarti bagaimana kalau kita tidak niat? Maka kan ada solusi itu ya. Jadi di awal puasa nah kita niatnya niat puasa sebulan. Nah, ini mazhab Malik ya. Kalau mazhab Malik itu niatnya itu sekaligus di malam pertama saja. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Fardu kena Allah. Bahasa kitanya begitu Imam Malik itu ya. Nah, makanya menurut mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah itu sunnah bagi kita pun yang bermadzhab Syafi'i di awal Ramadan niat puasanya 1 bulan penuh gitu. Tapi itu hanya sah ya kalau dalam mazhab Syafi'i hanya sah untuk 1 hari doang. Nah, itu untuk apa? Untuk cadangan. Cadangan nanti jangan-jangan ya di umpamanya tanggal 10 atau tanggal 15 kita lupa enggak niat. Tuh, kalau kita lupa enggak niat, maka kita berarti taklid ya, pindah mazhab ke Imam Malik. Itu solusi gitu kan bagi yang tahu ilmunya ya. Tapi kalau umpamanya ribet nih ya, waduh ini puyeng amat nih. Di awal Ramadan harus niat puasa 1 bulan. Tapi tiap malam kita harus wajib niat juga. Nah, udah ya kita usahakan yang pakai Syafi'iyah saja atau pakai mazhab Syafi'i, artinya tiap malam wajib niat puasa Ramadan. Gitu. Solusinya apa? Taraweh. Kalau taraweh insya Allah ya, niatnya nggak bakalan lupa gitu. Tapi kalau nggak taraweh mungkin saja ya niat puasanya itu lupa. Kenapa? Karena nggak tarawih berjamaah gitu. Seperti itu. Nah, tadi kembali ke niat puasa sunnah. Jadi walaupun niat puasa sunnah itu boleh di siang hari, tetapi wa wuquha fil laili afdalu. Niat di malam hari itu afdol, lebih utama niat di malam hari walaupun puasa sunnah, walaupun puasa Rajab, walaupun puasa Senin Kemis, walaupun puasa Ayyamul Bid, walaupun puasa Nabi Daud. Nah, itu afdolnya niatnya di malam hari. Nah, sekarang langsung dikelarin saja ya, langsung yang hal-hal yang membatalkan puasa. Dari sini dijelaskan terakhir hal-hal yang membatalkan puasa wal mubtilatu lis-shaumi asharatun. Yang membatalkan puasa, nah itu ada 10 nih. Ini harus kita jaga nih ya. Jangan sampai kita melakukannya dengan sengaja. Al-awalu duhulu syai'in min a'yanid dunya walau qalilan ilal jawabi amdan.
Indahola min ahadil manafidil maftuhati. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah memasukkan benda-benda dunia ke lubang-lubang yang terbuka. Seperti lubang hidung, lubang telinga, apalagi lubang mulut. Tuh kan? Nah, terus apalagi lubang bawah, ya, lubang depan, lubang belakang. Nah, kalau kita memasukkan benda ke sana, ya, ke lubang-lubang yang ada dalam diri kita, terus dengan sengaja, maka itu hukumnya batal puasanya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau tidak sengaja? Kalau tidak sengaja tidak batal. Kenapa? Ya karena tidak sengaja. Tuh. Ya pokoknya kalau memasukkan benda ke lubang-lubang yang terbuka yang ada dalam tubuh tiga, kalau disengaja batal. Kalau tidak disengaja berarti tidak batal. Contoh kita makan, ya, umpamanya kita lupa nih, lupa sama sekali, gitu kan? Lupa bahwa sedang puasa, lupa, kirain nggak puasa, gitu. Umpamanya saking laparnya, umpama nih, lalu makan sampai kenyang, udah kenyang, waduh, ingat sedang puasa, itu nggak batal, puasanya lanjutkan. Kenapa? Kena lupa, gitu. Tapi kalau sengaja, walaupun sedikit ya, jangankan satu piring, satu biji nasi, nah kalau sengaja itu batal. Masukin asap rokok dimasukin, batal. Kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, nah itu tidak batal. Gitu. Termasuk, nah, jima, ya, bersetubuh dengan istri kalau nggak sengaja, itu nggak batal. Tapi mana ada, ya. Itu mana ada kan? Kayaknya nggak ada tuh. Kayaknya gitu kan? Saya belum pernah dengar umpamanya. Siang hari bulan Ramadan, suami istri bersetubuh dengan tidak sengaja. Nah itu kayaknya jauh, ya, jauh panggang dari api kayaknya, ya. Karena saya pun belum pernah ngalamin, ya, seumur hidup saya. Umpamanya lupa di siang hari Ramadan bersetubuh dengan istri, nah itu belum pernah ngalamin. Asani ilqa'u amdan, alqa'u amdan, ya. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Itu muntah batal kalau sengaja. Wa ilam yarji minhu seun ila jawabin, sekalipun tidak ada yang kembali ke perut kita tuh. Lalu muntah disengaja itu bagaimana? Umpamanya dicolok-colok nih, umpamanya sengaja, atau nyikat gigi, kita di siang hari nyikat gigi, umpamanya kan, nyikat gigi bagian dalam, nah itu terus kita muntah, nah itu sengaja namanya. Ya, biasanya ini yang lambungnya lagi naik, asam lambungnya lagi naik, ya, sikat gigi pun, nah itu mau muntah kayaknya. Itu pengalaman saya, ya. Kalau asam lambung lagi naik, maka ketika kita sikat gigi, ya bagian dalam, nah itu mau muntah bener. Nah, itu berarti muntah disengaja namanya. Nah, berarti puasanya batal, ya, kalau muntah disengaja sekalipun tidak ada yang kembali ke perut. Itu tetap hukumnya batal. Kenapa? Disengaja. Kalau tidak disengaja berarti tidak batal. Yang ketiga, as-salisu al-jima'u amdan walau bigori inzalin. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah jima, bahasa Arabnya, bahasa kitanya bersetubuh dengan istri dengan sengaja. Walaupun tidak keluar air mani, ya, tidak keluar sperma. Nah, cuman helmnya masuk. Nah, udah batal. Gitu ya. Jadi apabila helmnya masuk, nah udah batal. Baik suaminya maupun istrinya. Gitu. Cuman suami, ya, ini berat, dendanya berat tuh. Kalau suami laki-laki, ya, di siang hari sedang puasa, lalu bersetubuh dengan istri sengaja. Nah, ini dendanya harus memerdekakan budak.
Nah, cuman kan budak tidak ada. Kalau budak tidak ada, berarti dendanya tuh 1 hari harus cara yang lain, yaitu yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Itu 1 hari. Dendanya seperti itu. Ya, masalah maka jangan sampai ya. Jangan sampai ketika bulan Ramadan kita sedang puasa, jima bersetubuh dengan istri dengan sengaja, jangan. Masya Allah. Soalnya dendanya sangat berat. Ya, 1 hari harus dibayar dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Ya, mendingan nggak setubuh. Ya, mendingan nggak jima. Nunggu malam aja. Kalau malam nggak apa-apa. Ya, kalau sudah maghrib, umpamanya habis buka mau buka lagi juga nggak apa-apa. Ya, yang penting di malam hari. Kalau dia siang hari jangan sampai. Ya. Nah, terus kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, berarti solusinya pakai yang ketiga. Tuh. Yang ketiga apa? Dendanya. Bagi lelaki yang bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadan padahal sedang puasa, ya, dengan sengaja, berarti solusi yang ketiga adalah sedekah beras 60 liter, 60 mud, ya. Dalam di kita 60 liter aja. Kalau mud itu kan susah ngitungnya pakai mud. Mud itu memang ukurannya seliter kurang. Nah, tapi susah kan? Ngukurnya susah, nakernya kalau pakai mud. Nah, yang gampang pakai liter aja. Udah. Berarti 60 liter dibagikan, disedekahkan kepada 60 orang fakir miskin. Itu solusi yang ketiga, udah, cuma 3 solusinya. Solusi yang keempat dalam fikihnya nggak ada. Ya. Jadi harus cuma 2 doang. Ya, yang pertama, kalau budak kan nggak ada, zaman sekarang nggak ada budak ya, nggak ada abid. Nah, berarti ada 2 nih. Yang pertama, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, sedekah makanan pokok alias beras 60 liter kepada fakir miskin. Yang keempat, keluar mani. Ya. Keluar mani walaupun bukan jima, walaupun tidak bersetubuh. Ya, umpamanya menghayal, ya, menghayal atau lihat gambar-gambar porno di siang hari Ramadan padahal dia sedang puasa, keluar sperma, batal. Atau bersentuhan kulit dengan istri, ya, walaupun cuman kulitnya doang gitu kan, nggak sampai bersetubuh, sampai keluar air mani, nah itu batal. Insyaallah. Mencium istri umpama sampai keluar air mani, nah itu juga batal. Makanya sebaiknya nih, apalagi yang masih muda ya, ketika puasa di bulan Ramadan jangan sampai dekat-dekat istri, apalagi sampai cium-cium istri. Oh, jangan, takut nggak ketahan. Ini bagi yang masih muda. Kalau udah tua mah kayaknya enggak ya. Kalau udah tua mah, udah 40 ke atas mah, nah ini insya Allah nggak bakalan dah, nggak bakalan. Nah ini yang biasanya yang 30 ke bawah nih, bisa-bisa nggak tahan tuh kalau dekat-dekat istri, apalagi yang baru 25, waduh, jangan. Nah tadi kalau istrinya bagaimana tuh? Kalau setubuh dia di siang hari, apakah wajib bayar denda atau enggak? Kalau istri enggak, ya, istri enggak wajib bayar denda, bayar kafarat, ya, bayar kafarat enggak wajib. Yang wajib bayar kafarat hanyalah suami. Nah, ingat nih, kalau istri nggak usah, itu cuman dikodok doang dia mah 1 hari, ya dibayar kodoknya 1 hari juga kalau istri. Tapi kalau laki-laki, kalau memang pelanggarannya, nah itu pelanggaran berat, ya, bersetubuh di siang hari Ramadan padahal sedang puasa, Masya Allah. Yang pertama, memerdekakan budak, budak tidak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, sedekah makanan pokok 60 liter kepada 60 orang fakir miskin. Yang kelima, gemblung atau edan, walaupun hanya sebentar edannya, gilanya hanya sebentar, nah itu tetap batal puasanya.
Umpamanya gilanya cuman 1 menit, nah, udah batal puasanya. Ya, gila nih jarang terjadi. Kecuali gilanya sengaja tuh mabok tuh kan, miras, mengkonsumsi miras di malam hari umpama. Ya di malam hari dia mabok-mabokan. Maboknya sampai siang belum sembuh. Nah, hilang akalnya itu berarti puasanya batal. Yang keenam, igma ayan. Penyakit ayan. Itu sehari penuh dari subuh sampai maghrib umpamanya ayannya nggak sembuh-sembuh, itu batal puasanya. Kalau umpamanya cuma setengah hari, nah itu nggak batal ayannya. Yang punya penyakit ayan ini jarang terjadi ya. Yang ketujuh, nah, berbuka sebelum maghrib, umpama ini batal puasanya. Umpamanya kirain, udah gelap nih, nggak taunya mau hujan. Umpamanya jam nggak ada, TV nggak ada, umpama nih mati lampu ya. Aduh, jam nggak ada, mati lampu lagi nih. Ya, HP nggak ada umpama. Nah, ternyata sudah gelap nih, nggak taunya mau hujan. Dia buka, udah maghrib nih, udah kita buka saja. Buka. Tahu-tahu umpamanya baru jam 5:30. Baru jam 5 umpamanya kan. Nah, itu berarti batal puasanya, wajib diqodho. Yang ke-8, murtad. Naudzubillah. Ya, murtad itu banyak macamnya. Murtad dengan ucapan, murtad hati, murtad perbuatan. Banyak. Murtad ucapan, banyak ya. Mengucapkan hal-hal yang Masya Allah bahaya ya. Atau hati ragu-ragu tentang sifat-sifat Allah. Yang ke-9, nah ini berarti kalau perempuan sedang puasa haid batal, atau nifas batal. Yang terakhir, nah ini bagi perempuan itu melahirkan. Tuh sama, melahirkan anak juga, waduh orang hamil nih. Melahirkan sedang puasa umpama wanita yang sedang hamil, lalu melahirkan di siang hari jam 11 melahirkan anak, berarti kalau dia sedang puasa berarti puasanya batal, wajib diqodho. Hadirin muslimin rahimakumullah, sebentar lagi masuk waktu Isya. Ya mungkin sekian dan demikian ya kajian kita malam hari ini, yaitu tentang praktek pelaksanaan ya. Ini baru teori untuk pelaksanaan ibadah puasa nanti insya Allah ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur ya, usia kita sampai ke bulan Ramadan, bahkan mudah-mudahan lebih ya. Kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah di bulan Ramadan nanti mari kita sama-sama melaksanakan ibadah wajib ya, puasa selama 1 bulan hanya di siang hari doang. Di malam harinya boleh makan apapun ya. Yang penting halal. Dan juga boleh bersetubuh dengan istri di malam hari, boleh, silahkan. Yang penting mandinya itu afdolnya sebelum subuh. Kalau kita bersetubuh di malam hari Ramadan nanti, nah mandi junubnya afdol itu sebelum subuh. Kita harus sudah mandi seperti itu. Silakan selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ya silakan ditanyakan. Waalaikumsalam. Udah subuh belum mandi, itu sah. Ya yang penting mandinya ya hati-hati ya. Sah tetap. Cuman kurang afdol tadi kan. Tadi afdolnya mandi junubnya sebelum subuh gitu. Kalau mandinya setelah subuh apalagi jam 7, nah itu waduh dosa kalau mandinya jam 7. Kenapa dosa? Enggak sholat subuh. Ya, itu yang jadi dosa karena tidak sholat subuh. Gitu. Nah, adapun umpamanya kita waduh puasanya sah. Ya, ketika kita waduh jam 5:30, nah udah mandi junub. Langsung sholat subuh. Itu puasanya sah. Ya cuman afdolnya tadi sebelum subuh gitu, afdol doang itu mah. Ya, tapi usahakan dah. Iya ketiduran. Iya namanya capek ya.
Iya habis nyangkul. Habis nyangkul kan itu capek lah. Ketiduran. Iya, nah itu bisa saja, bisa mungkin terjadi ya. Tapi puasanya tetap sah puasanya. Walaupun mandi junubnya kesiangan. Pokoknya itu. Ya sama-sama. Silakan ada lagi? Apanya? Kan tadi sudah dijelaskan ya. Jadi niat dan menahan diri gitu kan. Nah udah dalam kitab yang udah ada dua doang. Niat, yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Gitu udah dua aja, nggak usah banyak-banyak lah. Kalau yang dalam kitab itu agak ada 4 tadi ya. Udah repot, yang 4 mudah, yang 2 saja. Yang pertama niat di malam hari, yang kedua menahan diri dari hal-hal, dari berbagai macam hal-hal yang membatalkan puasa. Cukup kali ya? Cukup, mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Allahu Akbar.